Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin ide jualan super gampang, kue talam mini. Untuk satu resepnya menghasilkan banyak banget, jadi cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Dan untuk rasanya dijamin super enak, lembut, wangi. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, pertama kita bikin adonan pandan. Siapkan 150 gram tepung beras. Siapkan wadah, campurkan semua bahannya. Masukkan 150 gram gula pasir. Lanjut masukkan 40 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Masukkan setengah sendok teh garam halus. Kemudian kita masukkan 600 ml santan. Untuk santannya saya pakai kekentalan sedang. Untuk santannya ini saya gunakan santan segar dari 1 butir buah kelapa. Kemudian kita aduk-aduk hingga semua bahannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Setelah adonan tercampur rata, lanjut kita masukkan 50 ml jus pandan. Ini saya dapat dari 8 lembar daun pandan yang saya blender dengan sedikit air. Kemudian kita tambahkan sedikit warna hijau muda, ini opsional. Kalau teman-teman nggak mau, nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Kemudian lanjut kita aduk-aduk ya. Untuk jus pandannya jangan di skip ya teman-teman, biar rasa kuenya enak dan wangi. Oke, adonan pandannya udah tercampur rata. Sekarang kita siapkan pan atau wajan. Langsung aja kita masukkan adonan pandannya sambil disaring biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Adonan pandannya udah siap, lanjut kita masak. Untuk masak adonan pandannya kita gunakan api sedang cenderung kecil. Kita masaknya sambil diaduk-aduk ya. Nah, ini kita masaknya sebentar aja, asal adonan pandannya sedikit menggumpal atau hangat. Tujuan kita masak seperti ini biar kuenya awet, nggak cepat basi, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan. Nah, setelah kita aduk-aduk, kelihatan teman-teman adonan pandannya sedikit menggumpal. Oke, matikan api kompornya. Langsung aja kita angkat dan adonan pandannya siap dimasukkan ke dalam cetakan. Sekarang kita siapkan cetakan. Di sini saya gunakan cetakan bentuk bunga seperti ini. Jadi saya pakai yang ukuran mini ya teman-teman. Untuk cetakannya kita oles rata dengan minyak goreng, tipis-tipis aja. Oke, lanjut kita lakukan hal yang sama. Kita oles semua cetakannya dengan minyak goreng hingga selesai. Setelah semua cetakan kita oles rata, langsung aja kita masukkan adonan pandan. Kita isinya tidak sampai penuh ya teman-teman, karena nanti bagian atasnya akan kita masukkan lapis putih. Untuk adonan pandannya ini saat kita masukkan ke dalam cetakan, kondisi adonannya masih panas ya. Oke, lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah semua adonan pandan kita masukkan ke dalam cetakan, lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Di tahap ini sebaiknya tutup kukusan dialasi dengan kain serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus adonan pandan selama 20 menit. Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar biar matangnya benar-benar merata dan permukaan kuenya tidak bergelombang. Lanjut kita bikin lapis putih. Untuk bahannya siapkan 100 gram tepung beras, kita campurkan dalam satu wadah. Masukkan 30 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Masukkan 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam halus. Biar wangi tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lanjut masukkan 500 ml santan. Ini saya dapat dari setengah butir buah kelapa ukuran besar ya. Untuk santannya ini tidak saya masak, langsung aja kita campurkan ke dalam adonan. Nah, kalau teman-teman bikin buat jualan, sebaiknya santannya dimasak terlebih dahulu biar kuenya awet ya. Lanjut kita aduk-aduk hingga lapis putihnya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Setelah adonan lapis putihnya tercampur rata, terakhir kita saring ya teman-teman. Setelah lapis putihnya kita saring, lanjut kita kukus. Setelah 20 menit kita kukus, adonan talamnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis putih. Untuk lapis putihnya ini kita isi hingga cetakannya penuh ya teman-teman. Jangan lupa sebelum kita tuang lapis putihnya ini diaduk-aduk dulu supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya.
Oke, lanjut kita lakukan hal yang sama hingga selesai. Oh ya teman-teman, sambil nonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga channel loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah lapis putih kita masukkan, lanjut kita kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit kita kukus, kue talam pandannya udah matang. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Setelah ini lanjut ya, kita kukus sisa adonan hingga selesai. Nah ini setelah dikukus, kita biarkan dulu di suhu ruang hingga dingin. Setelah kue talam mininya udah dingin, langsung aja kita keluarkan dari cetakan. Caranya mudah banget, cetakan kita tekan-tekan, langsung aja kita keluarkan. Nah untuk hasilnya seperti ini teman-teman, kelihatan hasilnya cantik banget ya. Cocok buat ide jualan ataupun isian snack box. Nah ini kita keluarkan semua kuenya hingga selesai. Untuk satu resep kue ini menghasilkan kurang lebih 30 piece. Nah itu tergantung ukuran cetakan yang kita pakai ya. Di tahap ini kalau teman-teman bikin buat jualan, untuk satu pieces kuenya bisa dijual di harga 2000-an atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah. Nah ini kuenya udah siap, sekarang kita cobain dulu ya. Kelihatan teman-teman hasilnya beneran cantik banget. Mulus dijamin ya. Resepnya anti gagal dan rasanya enak banget. Teksturnya lembut, resepnya anti gagal, cocok banget ya buat teman-teman sajikan bersama keluarga tercinta. Untuk bagian dalam kuenya ini beneran matang merata. Kita cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget. Lembut, manisnya pas, perpaduan pandan santannya enak dan wangi, recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis, sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.